Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga anak-anak selalu berbahagia dan sehat selalu serta sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama Pak Agus Wirawan di sini. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan kembali menyajikan sebuah topik, ya, topik layanan bimbingan klasikal. Jadi Pak sebagai guru BK di sini akan memberikan sebuah topik, ya, yang tentunya bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, apakah anak-anak sudah siap? Kalau gitu, ayo kita mulai. Nah, Pak punya apa ya namanya? Kata bijak di sini. Jadi belajar sedikit kali banyak itu jauh lebih bagus daripada belajar banyak kali sedikit. Apa artinya? Kalian cari sendiri ya. Jadi silakan maknai. Oke, topik yang Bapak angkat kali ini adalah terkait tentang disiplin belajar. Jadi topiknya adalah mau belajarmu sukses, disiplin belajar adalah kuncinya. Ayo kita cari tahu disiplin belajar itu apa. Memang penting nggak sih? Terus apa yang kita perlu siapin dalam belajar agar kita menjadi sukses dan belajar kita lancar? Ayo kita mulai anak-anak. Nah, pada layanan ini apa yang ingin kita capai seperti itu. Adapun tujuan layanan dari layanan bimbingan klasikal tentang disiplin belajar ini memiliki tujuan umum, yaitu peserta didik mampu mengembangkan disiplin dalam belajar seperti itu. Kemudian tujuan khusus atau secara khusus, jadi topik layanan bimbingan klasikal yang Bapak berikan ini memiliki 4 tujuan khusus. Yang pertama adalah peserta didik mampu menelaah pengertian disiplin belajar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk disiplin dalam belajar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi hal-hal yang perlu dipersiapkan di dalam belajar. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu merancang atau mengembangkan tindakan untuk mengembangkan disiplin di dalam belajar. Seperti itu. Oke, anak-anak sudah siap untuk mengikuti? Kalau sudah, yang pertama itu tentang pengertian disiplin belajar. Nah, seringkali kita latah mengucapkan tentang suatu kata, tetapi kita tidak mengetahui apa maknanya begitu. Jadi di sini kita tidak belajar tentang hafalan apa itu disiplin belajar, itu tidak, ya. Tapi maknanya dan konsepnya seperti apa sehingga kita sama-sama bisa memahami, ya. Yuk, kita cek bisa. Nah, tentang disiplin belajar sebenarnya sudah umum kita ketahui, ya. Sudah umum kita dengar seperti itu. Tapi di sini Bapak akan memberikan konsep-konsep atau makna secara lebih luas begitu, ya. Yang pertama, disiplin belajar itu bisa dikatakan sebagai kesadaran untuk mengendalikan diri, ya, sehingga kita dapat belajar dengan penuh kesadaran, papasaan, serta penuh sukacita dan rasa bersyukur. Nah, anak-anak pasti sudah tahu tentang disiplin itu apa. Jadi adanya ketaatan, kemudian sadar dan tanpa paksaan untuk melakukan sesuatu. Nah, dari hal tersebut berarti disiplin belajar itu adalah disiplin di dalam belajar tanpa paksaan, penuh kesadaran untuk melakukan kegiatan yang namanya belajar, gitu ya. Yang kedua, disiplin belajar itu bisa dikatakan sebagai ketaatan dan keteraturan siswa dalam mengikuti proses belajar secara sadar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ada kata taat dan teratur. Jadi siswa yang disiplin dalam belajar itu pasti taat dan teratur, entah itu dalam belajar di rumah, di sekolah, mengikuti proses pelajaran, seperti itu. Adanya kesadaran dan tanggung jawab secara penuh gitu ya untuk belajar, ya. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menuntut ilmu dengan tugas belajar setiap saat, kemudian tidak memaksakan belajar sehari penuh, tapi sedikit demi sedikit. Masih ingat apa kata bijak yang Bapak sampaikan tadi? Ya, belajar sedikit kali banyak lebih bagus daripada belajar banyak kali sedikit. Artinya apa? Seseorang atau siswa itu terbiasa untuk belajar sedikit demi sedikit. Tidak baru ada ulangan, baru belajar seharian penuh.
besoknya nggak ada ulangan, nggak belajar. Nah, itu bukan kebiasaan namanya, ya. Tetapi itu belajar sehari penuh, kalau besoknya tidak ada ulangan ya nggak belajar, itu bukan disiplin belajar namanya. Nah, yang keempat, disiplin belajar itu adalah belajar tanpa paksaan, ya. Nggak ada memaksa, tapi adanya kesadaran untuk belajar, taat pada aturan dan nilai yang berlaku di dalam usaha kegiatan belajar untuk mengadakan perubahan. Penting sekali anak-anak, kita belajar itu tanpa paksaan. Adanya kesadaran dari dalam diri untuk belajar. Jadi kesadaran untuk belajar tidak perlu disuruh-suruh begitu ya. Kita punya kesadaran sendiri untuk belajar, kemudian mengerjakan tugas, dan pada akhirnya belajar itu memberikan sebuah manfaat dari adanya perubahan dalam diri kita. Ya, jadi perubahan itu tidak hanya dari tidak tahu menjadi tahu begitu ya, tapi adanya perubahan pada perilaku kita dan kebiasaan kita. Ya. Oke, memang pentingkah disiplin belajar itu? Jawabannya adalah iya, sangat penting. Kenapa? Nah, untuk menjawab hal tersebut, yuk kita simak video berikut ini. Oke, Pak siapkan dulu. Nah, silakan anak-anak saksikan ya, dan simak dan maknai. Bagaimana aku bisa mendapatkan nilai yang besar? Ini hasil ulangan kamu. Yeay! Nah, dari video tadi, apa yang anak-anak bisa simpulkan? Ya, dari hal tersebut atau dari video tersebut kita tahu bahwa disiplin belajar itu adalah kunci dari kesuksesan. Sebagaimana yang tadi ditampilkan dalam video, bahwa siswa atau siswi tersebut yang sebelumnya nilai ulangnya kecil, kemudian memiliki tekad dan kesadaran untuk belajar untuk memperoleh nilai yang besar, seperti itu. Dan pada akhirnya apa? Siswa tersebut mampu memperoleh nilai yang sangat memuaskan, ya. Tapi lebih luas dari hal itu, jadi disiplin belajar itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai yang besar, tetapi ada 4 di sini, ya. Secara luas, kenapa sih disiplin belajar itu penting? Yuk kita simak. Yang pertama adalah keberhasilan belajar. Nah, sebagaimana dalam video tadi sudah ditampilkan bagaimana siswa yang disiplin itu mampu berhasil dalam belajarnya, ya. Disiplin itu atau keberhasilan itu muncul dari kesadaran diri untuk berhasil dalam belajar secara optimal, gitu. Yang kedua adalah memberikan suasana kondusif, memberikan dukungan yang tenang, tertib, kondusif bagi pembelajaran di sekolah atau di kelas. Nah, disiplin itu adalah kunci dari kesuksesan, sehingga kalau belajar di sekolah dengan disiplin, suasana belajar pun kondusif, gitu. Yang ketiga adalah harapan orang tua. Nah, kita tentu punya orang tua yang memiliki harapan agar anaknya sukses di dalam belajar, ya. Anak yang sukses dalam belajar atau anak yang berdisiplin dalam belajar pasti sukses dalam belajarnya, sehingga orang tua pun akan bahagia. Nah, yang terakhir, disiplin belajar itu adalah kunci kesuksesan. Jadi sudah sering kita dengar bahwa disiplin adalah kunci dari kesuksesan, termasuk disiplin belajar, gitu, ya.
Nah, karena tahu bahwa disiplin belajar itu penting, maka siapkan anak-anak untuk selalu berdisiplin ya di dalam belajarnya. Selanjutnya adalah bentuk disiplin belajar. Nah, bentuk disiplin belajar itu ada 4 ya. Yang pertama adalah tentang strategi belajar, pemanfaatan waktu, kemudian yang ketiga disiplin tugas, dan yang keempat adalah disiplin tata tertib. Yang pertama itu adalah strategi belajar. Ya, siswa yang disiplin dalam belajar itu pasti strategi belajarnya itu adalah teratur ya, menggunakan strategi belajar yang tepat ya. Yang kedua adalah pemanfaatan waktu. Jadi anak yang disiplin atau siswa yang disiplin dalam belajar itu mampu memanfaatkan waktu secara teratur, menggunakan waktu secara efisien dengan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang produktif ya, bukan kegiatan yang membuang-buang waktu, misalnya main game ya, buka video YouTube sampai berjam-jam gitu ya. Nah, itu tidak efisien namanya. Kemudian yang ketiga adalah disiplin tugas. Jadi kebiasaan mengulang materi dan melatih soal latihan dan disiplin mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi dalam mengerjakan tugas-tugas itu teratur dan terbiasa begitu ya. Dan yang keempat adalah disiplin tata tertib. Ya, di dalam kegiatan apapun, apalagi di kegiatan belajar di sekolah ya, tata tertib itu selalu harus diikuti. Jadi orang yang disiplin di dalam belajar juga disiplin di dalam tata tertib. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, kedisiplinan terhadap tata tertib itu akan menjamin proses belajar mengajar itu menjadi lancar ya. Nah, selanjutnya apa sih yang kamu perlu siapkan di dalam belajar? Ayo kita simak. Nah, ada 5 di sini ya, hal yang perlu dipersiapkan di dalam belajar. Yang pertama adalah mempersiapkan diri sendiri. Kemudian yang kedua menyiapkan tempat belajar, yang ketiga adalah menyiapkan bahan pelajaran, yang ketiga adalah menyiapkan waktu belajar, dan yang terakhir jangan lupa istirahat ya. Belajar itu tidak akan efisien jika kita lakukan secara maraton dan tanpa istirahat. Jadi istirahat itu sangat penting. Nah, hal ini sangat penting dan perlu dipersiapkan untuk menunjang kelancaran dan kebermaknaan kegiatan belajar. Jadi perlu dipersiapkan ya anak-anak agar anak-anak mampu belajar dengan disiplin dan taat ya. Oke. Anak-anak sekalian, jadi kita sudah membahas cukup banyak tentang disiplin belajar itu ya. Dari hal tersebut, yuk kita simpulkan. Nah, pertama, disiplin belajar itu memegang peranan yang sangat penting di dalam mendukung kegiatan belajar dan segala bidang kehidupan ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, bentuk disiplin belajar dapat berupa disiplin cara belajar, disiplin memanfaatkan waktu, kemudian disiplin tugas, dan disiplin tata tertib. Yang ketiga, disiplin adalah kunci kesuksesan. Hanya orang yang disiplinlah yang mampu mencapai prestasi optimal. Jadi ini Bapak tekankan sekali lagi, kunci dari kesuksesan seseorang itu adalah disiplin, termasuk di dalam belajar ya. Apapun jika kita lakukan dengan disiplin, pasti peluang kesuksesan itu lebih besar ya. Nah, yang keempat, untuk mewujudkan disiplin belajar, salah satunya adalah kita dapat merancang jadwal belajar, sehingga menjadi salah satu upaya, atau merancang jadwal belajar itu menjadi salah satu upaya yang sangat penting di dalam mengembangkan disiplin belajar. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung materi. Jadi dari apa yang tadi sudah Bapak sampaikan tadi, semoga memberikan manfaat. Jadi disiplin belajar itu sangat penting dan ayo kita wujudkan dan ayo kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikian video yang Bapak sampaikan pada kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.